Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi satu video yang cukup menarik. Ini dari channelnya Raz Daniel. Jangan lupa kalian subscribe. Di sini judulnya adalah 5 cara bazar Ramadan scam korang. Nah, ini baru banget aku dengar ada bazar Ramadan bisa scam. Ini gimana guys? Konsepnya kayak gimana? Saya nggak tahu ini ya. Cukup menarik untuk kita cari tahu lebih dalam lagi guys. Oke, kita langsung aja ke videonya guys. 5 cara bazar Ramadan scam duit korang. Bila tiba bulan puasa, perkara yang paling seronok sekali adalah pergi ke bazar Ramadan. Yelah, perut tengah lapar. Macam-macam makanan pula kita nampak, memang rambang mata. Kalau bulan puasa tahun lepas, saya ada buat video bagaimana restoran buffet rembat duit korang. Tapi kali ni, tahun ni, kita cerita pula bagaimana bazar Ramadan pula rembat duit korang. Tanpa membuang masa, inilah senarai bagaimana bazar Ramadan scam korang. Nombor 1 adalah makanan berintikan angin. Kebanyakan makanan macam karipap, popiah, murtabak, roti john, kadang-kadang dia letak inti tu seciput je. Yang lain hanyalah angin. Oh iya. Jadi terpaksalah kita makan karipap berintikan angin. Mana tak naik angin. Lagipun bila dah balik rumah masa buka puasa tu, barulah sedar rupanya dah terkena scam. Oh, ada yang kayak gitu guys ya. Aduh, kalian harus tandain itu yang jual keripap angin itu, kopi angin itu harus kalian tandain itu yang mana itu. Oh, ini macam masakan kampung ini, ikan keli sama kacang. Tambah sambal. Aku makannya aduk-aduk gitu guys, kacak-kacak. Enak itu. Masa nak beli punyalah sedap mata memandang, rupanya hampeh. Baru-baru ni juga tersebar pembeli yang beli sotong celup tepung dekat bazar Ramadan. Sekali tengok inti dalam, sotong kecil ketuik je. Yang besar cumalah Kecil banget guys. Kecil segini, sotongnya kecil banget segini. Aduh, ininya banyak nih. Yang banyaknya ininya doang, terigunya kali ya, tepungnya ya. Aduh. tepung. Peniaga pun kenalah beringat, menu ni adalah sotong celup tepung, bukannya tepung celup tepung berperisa sotong. Ada juga kes yang karipap dibeli bukan dapat inti angin, tapi dapat inti mihun, disertakan sekali dengan sup masam. Apa jadah pula ni? Lu kalau rasa korang beli karipap inti oksigen kan. Tadi aku beli karipap dekat bazar sekali nak makan time buka, ada percuma mihun pula kat dalam karipap. Ada pula kuah sup masam. Aduh, ini berarti bekas makanan. Biasanya bekas makanan yang nggak habis, mihunnya nggak habis, biasanya dibikin karipap atau kalau di Indonesia tuh karoket itu. Bikin kayak gini guys, biasanya ya. Jadi nggak terbuang gitu mungkin ya. Tapi apa boleh buat, inilah kehidupan. Cara bazar Ramadan scam korang nombor 2 adalah air balang guna air pipe. Tersebar di Twitter di mana kelihatan seorang peniaga air balang sedang refill air dengan menggunakan air pipe. Tapi kes Ntar guys, pipe di sana saya nggak tahu ya. Biasanya kalau di negara-negara maju kan air pipe-nya bisa langsung diminum ya. Saya nggak tahu kalau di Malaysia dia bisa langsung minum tak? ini bukanlah benda baru. Sejak dari dulu lagi dah banyak kali orang cerita yang kebanyakan peniaga air balang guna air pipe. Walaupun ada je yang guna air yang dah dijerang, tapi kebanyakannya guna air pipe, senang buat duit. Tak cukup dengan air pipe, kebanyakan air-air ni juga menggunakan pewarna yang agak banyak untuk air cordial. Sehingga kan ramai pelanggan terpedaya. Ingatkan air jus perahan buah yang betul, tapi rupanya cuma air gula berperisa. Dahlah rasa depan-depan tak boleh, sabar je lah. Sebenarnya ini bukan jadi ini guys ya, maksudnya ini bukan mengeneralisir ya, mas, mengeneralisir bukan semuanya guys. Maksudnya selalu ada di negara manapun, di Indonesia sekalipun banyak guys ya. Jadi ini hanya segelintir orang aja gitu. Yang ketiga, inilah bapak segala scam sebenarnya, iaitu makanan recycle. Tak tahulah kenapa, tapi pada tahun 2023 ni banyak sangat kes makanan basi yang dibeli di bazar Ramadan. Facebook, Twitter, TikTok semua cerita pasal dapat makanan basi dari bazar Ramadan.
Ada kes di mana karipap yang pelanggan beli dekat Bazar Ramadan basi dan dah Sampai begitunya itu warna udah basi gitu. Macam apa dibalut sama tisu yang sudah dikasih air gitu ya. berulat. Dan tukang jual tu sendiri mengaku yang tu karipap yang tak laku semalam kemudian dijual di keesokan harinya. Oh, berarti ini bazar yang tidak ada ini My Safe Food ya, NGO yang kemarin kita bahas itu guys ya. Harusnya kalau di bazar ini ada yang kemarin itu yang NGO yang dia kutip setiap sisa makanan itu, mungkin ini nggak akan terjadi ini mungkin saya pahamkan mungkin nggak semua bazar Ramadan di Malaysia itu tidak di collect ya, tidak ada, mungkin nggak semua juga didatangin oleh NGO yang My Safe Food itu guys. Jadi kejadian ini nggak akan terjadi ya kalau ada NGO yang My Safe Food itu ya. Disebabkan tak nak rugi, pelanggan yang jadi mangsa dahlah karipap inti angin, ada tambahan protein ulat sampah pula tu. Macam-macam lagi lah makanan basi yang dibeli di Bazar Ramadan tersebar di social media. Lauk ikan yang dibeli di bazar juga berulat. Sosis, roti gulung juga berulat. Nasi ayam, basi. Air tebu, basi. Ini semua kes sebab recycle makanan yang tak laku. Peniaga pun kenalah beringat, makanan basi ni bukannya benda yang boleh buat main. Betul. Pada tahun 2020, Malaysia pernah digemparkan dengan kes keracunan puding buih yang melibatkan 99 mangsa dari 20 keluarga berbeza dan seorang meninggal dunia. Tahun lepas, mi goreng tonggek sotong yang viral di Bazar Ramadan pun basi dan berulat juga. Padahal makanan viral dan laku, tu pun tak mampu nak jaga kualiti. Jadi kepada peniaga-peniaga, kenalah ambil tahu berkenaan bahayanya jual makanan kita semula ni. Jangan betul. sebab nak jimat, ada yang maut. Betul. Keempat, peniaga yang buat Bazar Ramadan ni tempat untuk cuba-cuba nasib. Jual makanan dekat Bazar Ramadan ni sangat menguntungkan. Yelah, cuma bulan ni je peniaga dapat jual makanan dekat segerombolan manusia yang sedang lapar. Benar. Jadi ramai pelanggan yang berbelanja tanpa fikir panjang. Dah tengah lapar, semua benda pun nak dibeli lah. Betul. Disebabkan tahu untung, maka wujudlah orang-orang yang ambil kesempatan. Tak berapa pandai nak masak, belajar dekat TikTok dari 1-2 video je, terus pacak kedai, berniaga dekat bazar. Jadi makanan yang dijual tu pun tak sedap. Betul. Maka tertipulah sekali lagi pelanggan apabila terbeli makanan daripada peniaga yang cuba-cuba berniaga. Dahlah perut lapar, buka puasa pula dengan makanan yang tak sedap. Dan orang yang saja-saja nak mencuba ni jugalah tak pernah pun sebenarnya dia ni ada knowledge tentang pengendalian makanan. Jadi sebab itulah juga wujud makanan-makanan yang recycle yang kita cerita tadi. Nombor 5, air kurang tapi ais yang banyak. Dahlah air tu air pipe, dapat pula air yang banyak ais daripada air. Mungkinlah alasan dia nak cakap sebab nak bagi air tu masih sejuk bila buka puasa. Tapi agak-agaklah bagi pelanggan minum ais kosong berperisa. Bener rasa sih. tawar hebeh. Bener guys, kadang-kadang kita beli air ya, airnya udah habis, sisanya tinggal aisnya doang gitu. Lagi pula kalau misalkan nanti sampai ais itu mencair, tuh rasa dari air balangnya itu udah nggak manis lagi gitu karena kebanyakan air gitu ya. Dan lah kadang-kadang nak beli air bungkus dalam plastik, peniaga tu bagi kita yang dah memang siap bungkus yang display punya. Padahal cedokkan je lah air yang baru, yang display tu buat minum sendiri je lah kat rumah. Jadi itulah senarai 5 cara Bazar Ramadan scam duit korang. Apa pendapat korang tentang scam-scam yang dilakukan oleh peniaga Bazar Ramadan ni? Agaknya segelintir je ke yang buat atau ramai? Jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang dengan ahli keluarga supaya diorang semua tak kena scam. Macam biasa, jangan lupa subscribe channel ni. Jumpa lagi dekat video yang akan datang. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, memang ya di mana-mana negara, di mana-mana tempat pun selalu ada lah ya orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan semata gitu. Mereka tidak mempertimbangkan kesehatan. Padahal guys ya, pihak penguasa, pihak pemerintah dari Malaysia itu yang saya ketahui dia harus ada izin vaksin tipoidnya dulu. Ini sesuatu
menurut saya sistem yang dibangun cukup bagus menurut aku, pakai glove, pakai sarung tangan juga segala macam. Nah, mungkin kalau soal rasa, kalau soal tipu menipu di dalamnya ada angin atau mungkin basi ya di dalamnya, kita nggak tahu ketika kita melihat, kita sudah beli bawa dari rumah baru kita tahu ternyata ada hal seperti itu gitu. Dan saya rasa itu mungkin nggak semua juga ya. Mungkin ada sebagian kecil saja gitu di bazar yang mungkin kurang laku kayaknya ya guys. Jadi kalau mungkin bazarnya kurang ramai ya mungkin ada banyak makanan yang tersisa jadinya dipakai lagi, jual lagi, di recycle lagi. Mungkin ada di kampung-kampung mungkin guys ya. Atau nggak tahu saya di kampung-kampung apakah ada bazar Ramadan di Malaysia, saya nggak tahu guys. Sebab yang saya pernah reaksi di kota-kota besar ya, di KL gitu. Nah ini mungkin jadi kita harus lebih teliti lagi ya, harus lebih waspada, nggak sembarangan beli jajanan di bazar Ramadan. Kita harus benar-benar mungkin kalau bisa sih orang yang kita kenal ya, orang yang kita tahu, langganan kita biasa beli gitu, atau mungkin banyak orang yang beli di situ. Biasanya kalau orang ramai beli di situ, biasanya orang udah tahu ini enak gitu kan, orang ingin beli lagi. Dan saya nggak tahu apakah di Malaysia juga ada pihak yang menerima aduan ya dari pelanggan, mungkin mereka merasa ini membahayakan sehingga mereka mengadu, barang buktinya dibawa, makanan yang basi tadi dibawa, ini nama penjualnya di sini. Apakah ada seperti itu di Malaysia? Kalau ada mungkin ini bisa dicabut ya izin berniaganya. Dan saya rasa kan di Malaysia juga nggak sembarangan guys ya berniaga itu, berdagang itu mereka ada beberapa persyaratan yang cukup ketat ya. Nah ini yang soal baru-baru coba ini nih, yang coba-coba dagang ini nih. Mereka tidak tahu rasanya seperti apa, mereka tidak bisa memasak, tapi modal nekat gitu kan, modal keinginan, mereka belajar dari TikTok, dari YouTube, soal rasa mereka kesampingkan, yang penting bentuknya menggiurkan, mereka akhirnya berdagang gitu. Nah ini lolos gak kalau ini di Malaysia orang-orang kayak gini nih, mendapatkan izin gak mereka gitu? Tapi saya rasa memang sebaik-baik jajanan Ramadan ya adalah jajanan atau mungkin makanan yang kita masak sendiri sih ya bersama keluarga ya. Terutama kalau mungkin masih ada ibu ya, ibu bapak kita. Jadi kita kerja balik ke rumah udah ada yang masakin, apalagi masakan orang tua, oh itu sedap banget dah. Itu udah paling bener sih menurut aku. Masakan orang tua itu udah anti gagal gitu kan. Gak mungkin mereka kasih makanan basi sama anak-anaknya gitu kan. Dan oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih kepada Ras Daniel ya atas videonya. Ini membuka minda kita semua juga ya, bahwa memang hal ini patut kita waspadai juga ya. Oke, saya jumpa kembali di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.